Yo kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Rafida Putra Lansa dari channel Saanane Project. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem operasi. Jadi, struktur sistem operasi itu adalah sebuah sistem yang besar dan kompleks seperti sistem operasi modern harus diatur dengan cara membagi taks ke dalam komponen-komponen kecil agar dapat berfungsi dengan baik dan mudah. Masuk? Enggak? Ya udah, saya juga nggak mudeng di sini. Dan struktur sistem operasi sendiri itu terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada struktur sederhana, yang kedua sistem berlapis atau layered system, yang ketiga ada kernel mikro, yang keempat ada modular atau modules, yang kelima ada mesin maya atau virtual machine, yang keenam ada client server model, yang ketujuh ada sistem berorientasi objek. Oke, dari yang pertama, prosedur, di mana prosedur dapat saling memanggil satu sama lain apabila diperlukan. Banyak sistem operasi komersial yang tidak terstruktur dengan baik. Kemudian sistem operasi dimulai dari yang terkecil, sederhana, dan terbatas, lalu berkembang dengan ruang lingkup yang original. Contoh seperti sistem operasi MS-DOS dan Unix. MS-DOS merupakan sistem operasi yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Sedangkan Unix menggunakan struktur monolitik di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan, dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Inisialisasinya terbatas pada fungsional perangkat keras yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kernel dan sistem program. Kernel terbagi menjadi serangkaian interface dan device driver dan menyediakan sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi-fungsi sistem operasi lainnya melalui sistem calls. Kelebihan dan kekurangan dari struktur sederhana itu, yang pertama kelebihannya adalah layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang alamat. Namun kekurangannya itu ada lebih banyak dari kelebihannya, yaitu yang pertama pengujian dan menghilangkan kesalahan sulit karena tidak dapat dipisahkan dan dilokalisasi. Sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan, merupakan pemborosan bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar sementara sebenarnya tidak memerlukan seluruh layanan yang disediakan kernel. Terus yang kemudian tidak fleksibel. Terus kesalahan pemrograman satu bagian dari kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. Nggak enak banget kan? Yang kedua itu ada sistem berlapis atau layered system. Layered system itu adalah sistem operasi yang dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan-lapisan bawah memberi layanan lapisan lebih atas. Lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras dan yang paling tinggi adalah user interface. Sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Struktur berlapis dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Di dalam layer sistem itu ada 6 lapis. Lapisan kelima itu the operator, berfungsi untuk pemakai operator. Terus lapisan keempat itu ada user programs atau berfungsi untuk aplikasi program pemakai, dan lapisan ketiga itu adalah I/O management, berfungsi untuk menyederhanakan akses I/O pada level atas. Lapisan kedua operator communication, berfungsi untuk mengatur komunikasi antar proses. Lapisan ke-1 yaitu memori dan DRAM management, dan lapisan ke-0 itu proses allocation dan multiprogramming. Lapisan 1 berfungsi untuk mengatur alokasi ruang memori atau DRAM magnetik, dan lapisan ke-0 berfungsi untuk mengatur alokasi pemroses dan switching, multiprogramming, dan pengaturan prosesor. Kelebihan sistem berlapis itu memiliki rancangan moduler, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Sedangkan kekurangannya itu fungsi-fungsi sistem operasi diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Contoh, sistem operasi yang menggunakan pendekatan berlapis adalah THE yang dibuat oleh Dijkstra dan mahasiswa-mahasiswanya, serta sistem operasi Multics
Yang ketiga, kernel mikro. Kernel mikro ini adalah metode struktur menghilangkan komponen-komponen yang tidak diperlukan dari kernel dan mengimplementasikan sebagai sistem dan program-program level user. Hal ini akan menghasilkan kernel yang kecil. Fungsi utama dari jenis ini adalah menyediakan fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam pelayanan yang berjalan pada ruang user. Kelebihan kernel mikro. Kemudahan, yang pertama itu adalah kemudahan dalam memperluas sistem operasi. Terus yang kedua, mudah untuk diubah ke dalam bentuk arsitektur baru. Yang ketiga, kode yang kecil dan lebih aman. Sedangkan kekurangannya adalah kinerja akan berkurang selagi bertambahnya fungsi-fungsi yang digunakan. Contoh, sistem operasi yang menggunakan Mac OS X dan KNX dan TRU64 Unix. Sistem operasi yang keempat itu adalah modular. Karena mempunyai kumpulan komponen-komponen inti dan secara dinamis terhubung pada penambahan layanan selama waktu boot atau waktu berjalan, sehingga strateginya menggunakan pemanggilan modul secara dinamis atau reachable kernel modules. Umumnya sudah diimplementasikan oleh sistem operasi modern seperti Solaris, Linux, dan Mac OS X. Sistem operasi Apple Macintosh Mac OS X menggunakan struktur hybrid. Strukturnya menggunakan teknik berlapis dan satu lapisan diantaranya menggunakan Mac microkernel. Yang sistem operasi yang kelima adalah mesin maya atau virtual machine. Virtual machine, tahu kan? Mesin maya mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multi-programming dan perluasan mesin dengan antar muka yang lebih mudah. Kelebihan mesin maya atau virtual machine yang pertama itu konsep mesin virtual menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan mesin virtual yang lain. Isolasi ini tidak memperbolehkan pembagian sumber daya secara langsung. Yang kedua, sistem mesin virtual adalah mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalam mesin fisik, dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Kekurangan mesin maya atau virtual machine adalah konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Contohnya adalah VMware. Untuk teman-teman yang ingin mencoba aplikasi ini, bisa saja di-download dan coba bereksperimen dengan OS open source, contohnya Linux, Ubuntu, dan lain-lain. Sistem operasi yang keenam adalah client server model. Mengimplementasikan sebagian besar fungsi sistem operasi pada mode pengguna atau user mode. Sistem operasi merupakan kumpulan proses dengan proses-proses yang dikategorikan sebagai server dan klien, yaitu server adalah proses menyediakan layanan, sedangkan klien adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan tersebut. Kelebihan client server model adalah yang pertama, pengembangan dapat dilakukan secara modular. Kesalahan atau bugs di suatu subsistem tidak merusak subsistem lainnya, sehingga tidak mengakibatkan satu sistem mati secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga itu mudah diadaptasi untuk sistem tersebar. Sedangkan kekurangan client server model yang pertama itu layanan dilakukan lambat karena harus melakukan pertukaran pesan. Pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck. Tahu bottleneck gak? Tahu lah, masa gak tahu. Tidak semua tugas dapat dijalankan di tingkat pemakai atau sebagai proses pemakai. Sistem operasi yang ketujuh, struktur sistem operasi Struktur sistem operasi yang ketujuh itu adalah sistem berorientasi objek. Sistem operasi yang merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses disebut sistem operasi bermodel proses. Pendekatan lain implementasi layanan adalah sebagai objek-objek. Sistem operasi yang distrukturkan menggunakan objek disebut sistem operasi berorientasi objek. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengadopsi keunggulan teknologi berorientasi objek. Kelebihan sistem berorientasi objek adalah yang pertama, cuma ada satu link, terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dengan implementasinya.
Kekurangan sistem berorientasi objek itu adalah sistem operasi MS Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek tetapi belum keseluruhan. Contohnya, sistem operasi yang berorientasi contohnya sistem operasi yang berorientasi objek antara lain Eden, Choice, Xkernel, Medusa, Clouds, Amoeba, Muse, dan sebagainya. So that's it, man. Oke. Cukup segitu saja apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang tidak mudeng jangan tanya kepada saya juga nggak mudeng. Thank you very much. Bye bye.